Gila! Ternyata Indonesia dulu ini benar-benar sudah OTW jadi macan Asia. Bukan cuma bisa bikin pesawat, tapi mobil pun juga diproduksi. Tapi anehnya, kenapa mandek gitu ya? Jangan-jangan ya ada yang sengaja gitu loh jegal Indonesia dengan bikin Indonesia tetap bergantung pada asing. Kenapa ya asing ini sebegitu takutnya? Dan gimana ini langkah Bapak Prabowo untuk bangkit? Pada tahun 96, Indonesia pernah punya pabrik mobil nasional. Namun, sekarang pabriknya terbengkalai. Inilah PT Timor Putra Nasional. Pada tahun 96 sampai tahun 2000-an, Indonesia pernah mempunyai pabrik mobil nasional, yaitu Pabrik Timor Putra Nasional. Pabrik yang didirikan oleh Tommy Soeharto atas instruksi Presiden nomor 2 tahun 1996. Pabrik yang mulai beroperasi pada tahun 96 karena adanya instruksi Presiden tentang pengembangan industri mobil nasional. Namun pada tahun 98, karena krisis moneter dan perubahan rejim Orde Baru, proyek ini pun akhirnya diberhentikan. Dan karena hanya bertahan sampai tahun 2000-an, akhirnya proyek ini pun mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2021, akhirnya pemerintah minta aset PT Timor Putra Nasional, yaitu tanah seluas 124 hektar yang ada di Kabupaten Karawang, yang tepatnya itu di Desa Dawan, Cikampek. Untuk kondisi pabriknya cukup terbengkalai ya. Sebagian bangunan ditumbuhi oleh rumput dan ilalang yang cukup tinggi dan menyusahkan kelana saat eksplor ke sini. The car at the centre of the controversy is called the Timor, after the former Portuguese colony annexed by Indonesia 20 years ago. President Suharto has given the vehicle pioneer status. Its producers handed hefty tax and tariff exemptions, enabling them to undercut the prices of rival car makers by up to 50%. The recipient of these exemptions is a company owned by the president's youngest son, Hutomo Mandala Putra, or Tommy. If this PT Timor will give you a lower price, it has nothing to do whatsoever with the efficiency. It is simply a reduction of the taxes, A joint venture with Korean automobile maker Kia Motors, Tommy Suharto's company is the sole participant in a national car program. In return for the exemptions, the company is required to reach 60% local component content within 3 years. In the meantime, most of the components will come from outside Indonesia. The controversy has also shed yet more light on the ever-expanding business interests of President Suharto's children. The president's offspring argue that they're just ordinary Indonesians who happen to be engaged in commerce. But privately, many people here are saying that favoritism towards the first family is now careening out of control. As for Tommy Suharto, he's pledged not to waste what is clearly a golden business opportunity. Wah, ternyata ya dulu Indonesia ini punya semuanya. Pesawat bisa bikin sendiri, mobil juga bisa diproduksi sendiri. Industri kita dulu ya, nggak main-main ternyata. Tapi anehnya, kok banyak yang akhirnya berhenti dan nggak lanjut ya. Ya kalau memang ini gara-gara campur tangan asing, sebenarnya ini mereka ini maunya apa sih? Sadar gak sih? Indonesia ini sudah puluhan tahun merdeka. Tapi urusan kendaraan, kita cuma dijadikan budak industri Jepang. Tiap hari uang kita terkuras beli bensin impor. Cuma buat bikin kaya negara Singapura dan bikin paru-paru anak kita rusak kena polusi. Sementara negara tetangga Bangladesh sudah senyum lebar. Mobil nasional mereka menguasai pasar dan menyumbang 5% ke GDP mereka. Kenapa kita selalu gagal total tiap kali coba bikin mobil nasional? Timor, Maleo, Kancil, sampai SMK. Semuanya hilang di telan bumi. Proyek mobil Timor dulu bahkan bikin negara rugi 25 triliun rupiah. Hutang dari 13 bank menumpuk sampai 8,5 triliun rupiah. Pajak barang mewah hilang sampai 8,9 triliun rupiah. Rakyat yang nanggung bebannya. Faktanya, tiap kali kita mau berdiri sendiri, pasar kita sengaja digembosin dan dikuasai sama raksasa asing. Digugat oleh Jepang,
Amerika, dan Uni Eropa di World Trade Organization atau WTO yang nggak mau Indonesia mandiri. Ya ini loh ya alasan kenapa industri Indonesia itu ya terus-terusan dijegal asing. Ternyata gara-gara ini toh. Lagi-lagi siapa yang paling untung? Ya asing lah. Ya kalau Indonesia ini terus jadi pembeli, asing yang senang ya. Tapi kalau Indonesia mulai bisa bikin sendiri, yang kehilangan pasar ya jelas mereka. Ujung-ujungnya ya Indonesia ini ya disuruh jadi pasar. Sementara yang jualan dan cuan malah mereka. Wah, enak sekali ya mereka. Orang-orang barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang. Saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Murdiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia. Kita itu ibaratnya bayi lahir, nggak dewasa, masuk inkubator. Ya, dia akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya itu, dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Kenapa? Orang-orang barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Ya ini loh ya kesaksian langsung dari Pak Yusril Izzah Mahendra ya. Memang benar ini. Jangan-jangan ada pihak asing gitu loh ya yang gak suka kalau Indonesia ini mulai maju. Wah, kalau dipikir-pikir ya masuk akal juga ini. Ya soalnya ya kalau Indonesia ini makin kuat ya bisa bikin pesawat sendiri, bikin mobil sendiri, kuasai teknologi sendiri, ya sampai punya industri sendiri. Ya jelas lah ya kita ini nggak perlu terus-terusan beli dari luar. Dan itu loh ya yang ditakuti asing. Waduh, gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ini mimpi besar B.J. Habibie yang dipaksa berhenti sebelum benar-benar terbang tinggi. Di saat banyak negara berkembang masih jadi pasar teknologi asing, Indonesia pernah bikin dunia terkejut lewat N250. Pesawat karya B.J. Habibie ini jadi pesawat subsonik pertama di kelasnya dengan teknologi fly-by-wire sejajar dengan Airbus dan Boeing. Habibie yakin N250 bisa membawa Indonesia jadi raksasa aviasi Asia. Setelah itu sudah disiapkan N2130 sebagai langkah berikutnya. Tapi semuanya berubah saat krisis 1998. Saat Indonesia terpaksa menerima bantuan dari International Monetary Fund atau IMF, proyek N250 harus dihentikan. Inilah bukti bahwa ada pihak asing yang tak mau Indonesia menjadi negara maju. Bagi Habibie, ini bukan sekadar proyek gagal. Ini adalah mimpi besar bangsa yang dipaksa berhenti terbang, tepat saat baru mulai mengudara. Ya, bayangin aja coba. Zaman dulu Indonesia aja udah bikin pesawat secanggih ini tadi. Ya lewat tangan Bapak B.J. Habibie. Padahal ya waktu itu teknologi ini belum seperti sekarang. Nah coba bayangin ya kalau dulu industri kita ini nggak berhenti ya dan terus dikembangkan sampai sekarang. Bisa jadi ya teknologinya ini sudah jauh lebih maju. Industrinya sudah makin besar dan Indonesia nggak cuma jadi pembeli pesawat dari luar saja, bisa produksi dan jelas ini ya dilirik dunia. Waduh, gimana ini? Siapa sangka rahasia penting di balik pesawat terbang modern datang dari Indonesia. Namanya The Habibie Factor. Ini adalah rumus jenius karya B.J. Habibie yang mampu memprediksi retakan mikro pada badan pesawat jauh sebelum retakan itu bisa dilihat. Keajaiban ini memungkinkan pesawat dibuat lebih ringan, lebih irit bahan bakar, tapi dengan tingkat keamanan tertinggi. Teknologinya telah menghemat berat ratusan kilogram dan menghemat miliaran dolar untuk industri penerbangan. Faktor Habibie bukan teori. Ia dipakai secara nyata oleh Boeing, Airbus, dan NASA.
dunia penerbangan kita lebih aman berkat pemikiran seorang anak bangsa. Tak heran jika para insinyur Eropa menjulukinya Mr. Crack. Percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa dan tidak akan ada yang bisa mendung kita. Saudara-saudara sekalian. Yang penting kita harus berani memberantas korupsi. Kita harus berani memberantas korupsi karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang, dibawa lari ke luar negeri. Tapi kita mulai menutup, kita mulai menghentikan itu. Insya Allah negara kita akan tambah kuat. Nah, Gak nyangka 2028 kalian bisa naik mobil listrik buatan Indonesia. Bayangin, 2 tahun lagi kalian bisa pakai mobil listrik made in Indonesia. Ini bukan mimpi, ini target langsung dari Presiden Prabowo. Baru-baru ini, Presiden Prabowo resmikan pabrik kendaraan listrik milik Vector di Magelang. Dan ini bukan pabrik biasa, ini pabrik bus dan truk listrik pertama di Indonesia. Fasilitasnya udah standar internasional, ada road test, uji tanjakan, sampai tes banjir. Bahkan sekarang, bus listriknya udah dipakai di Transjakarta dan Trans Semarang. Produksinya bisa tembus 10.000 unit per tahun, yang lebih keren, TKDN-nya sekarang 40%, ditargetin naik jadi 80% dalam 4 tahun. Nah ya, 2028 Indonesia ini akan produksi massal mobil listrik nasional. Ini menandai ya komitmen menuju kemandirian industri ya, dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ngeri banget ini. Dan puncaknya, Indonesia ditargetkan produksi massal mobil sedan listrik di 2028. Targetnya jelas, Indonesia punya national champion otomotif setara Jepang dan Korea. Ini bukan sekadar pabrik, ini langkah menuju energi bersih, industri mandiri, dan ekonomi kuat. Jadi, kalian udah siap punya mobil listrik nasional tahun 2028? Inilah kapal perang tercanggih buatan Indonesia. Buatan Salah satu dari 4 Indonesia negara lagi di dunia yang membuat kapal seperti ini, Fregat Merah Putih. Hasil karya anak bangsa, dikembangkan oleh PT PAL Surabaya, dengan panjang 140 meter, bobot lebih dari 6.600 ton. Kapal ini mampu melaju hingga 28 knot di tengah laut lepas. Dilengkapi dengan sistem radar multifunction asal Sun, dipersenjatai 64 peluncur rudal vertikal, torpedo anti kapal selam, dan close-in weapon system kaliber 35 mm, yang sanggup menembakkan 5.000 peluru per menit. Ia juga dilengkapi meriam utama Lenado 76 mm, radar pelacak 3D, sonar bawah laut, serta sistem komunikasi taktis paling canggih. Inilah KRI Golok, kapal perang cepat rudal canggih dengan kemampuan siluman, serta mempunyai bentuk yang unik, yaitu berbentuk trimaran. Kapal perang Golok ini adalah kapal perang asli buatan Indonesia yang diproduksi PT Lundin Industri Invest Banyuwangi, Jawa Timur. Dikutip dari Kemhan RI, keberadaan KRI Golok telah menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di dunia yang mampu memproduksi kapal siluman. Wah, ternyata ya Indonesia ini bisa buat pesawat, bisa buat mobil, dan juga bisa buat kapal. Waduh, ini jelas bikin asing ya, kocar-kacir sendiri nih. Bahan dan desain dari kapal ini membuat KRI Golok diklaim sulit terdeteksi oleh radar. Pembangunan kapal jenis ini merupakan manifestasi penting dari pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata alutsista TNI Angkatan Laut untuk menjaga luasnya wilayah lautan Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keunggulan kapal perang ini mempunyai kecepatan tinggi dan daya hancurnya yang besar, yang diharapkan mampu melaksanakan taktik kapal cepat rudal. Spesifikasi kapal cepat rudal ini memiliki bobot mencapai 245 ton, dengan kecepatan maksimum 28 knot, serta kecepatan jelajah mencapai 16 knot. Kapal ini dipersenjatai dengan meriam dan 8 rudal, serta mampu membawa 25 awak kapal. Mantap. Harga KRI Golok mencapai 31,1 miliar rupiah. Nah, setuju atau tidak jika Indonesia membuat kapal induk sendiri? Bagaimana pendapat kalian? Nah ya, ini loh ya, alhamdulillahnya Indonesia ini nggak mau terpuruk terus gitu ya. Sekarang Indonesia mulai bangkit ya, dan berani membangun industri sendiri. Di bawah Bapak Prabowo Subianto, Indonesia ini didorong buat ya
Buat nggak mau cuma jadi negara yang jual bahan mentah saja, tapi mulai mengolah, bikin produksi sendiri, dan memperkuat industri dalam negeri. Wah, gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih.